Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Senin 6 Februari 2017 bersama saya Catherine Nesia. Awal bulan Februari lalu, medsos dihebohkan dengan postingan seorang ulama Jombang tentang pendataan kiai oleh Polda Jatim. Sontak kabar itu langsung membuat masyarakat terkejut, apalagi saat bersamaan suhu politik tengah memanas di tengah helatan pilkada serentak. Pendataan juga meresahkan karena mengingatnya peristiwa pahit terdahulu. Kasus ini justru membawa trauma kecurigaan dan rawan digoreng orang tidak bertanggung jawab untuk membela bangsa. Dan khususnya ketentraman Jawa Timur. Nah, apa tujuan pendataan ulama dan bagaimana ormas Islam menyikapinya? Inilah spesial report geger pendataan ulama selengkapnya. Kasus pendataan pengasuh pondok pesantren termasuk kiai oleh aparat kepolisian di Jawa Timur membuat resah. Tak pelak, hal itu membuat sejumlah kalangan bertanya-tanya. Kekhawatiran para kiai pesantren atas pendataan yang dilakukan polisi sebagaimana diungkapkan Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, pengasuh pondok pesantren Al-Faros Tebu Ireng Jombang. Pria yang biasa disapa Gus Irfan ini mengaku bingung dan bertanya-tanya kenapa polisi mendata para kiai. Menurutnya kondisi ini mirip dengan situasi zaman PKI puluhan tahun yang berujung pembunuhan para kiai. Meski dirinya tidak yakin hal tersebut akan terjadi, namun dari cara polisi meminta data menurutnya juga tidak etis. Saat itu polisi datang ke pesantren dan meninggalkan belangko agar diisi tanpa memberikan penjelasan maksud dan tujuannya. Baru sekali ini saya disodori formulir seperti ini, sehingga ini buat apa? Kadang-kadang saya juga karena kebetulan saya nggak ketemu sama orang-orangnya, ya, saya juga bertanya ini buat apa sih aja nih? Ya itulah makanya kita khawatir, teman-teman saya juga khawatir, ini nggak pernah ada seperti ini dalam situasi yang kayak begini ini, ada pendataan ini orang jadi menafsirkan macam-macam, termasuk khawatir jangan-jangan. Hal serupa juga diungkapkan Kiai Haji Solahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gusola. Adik Gus Dur ini mengaku ponpes yang dipimpinnya juga sempat didatangi polisi yang meminta dirinya menulis biodata dan ironisnya, formulir tersebut dititipkan di pos keamanan pondok. Sikap polisi tersebut dianggap tidak etis karena seharusnya menyampaikan maksud dan tujuan dari pendataan. Karena inilah menurut Gusola wajar jika para kiai merasa resah. Apa perlunya mendata? Kalau yang kami alami di Tebu Ireng ini, tiba-tiba ada formulir ditaruh di satpam, itu kan tidak begitulah caranya ya. Duduk bareng, apa sih yang ingin dicapai? Apakah tidak menimbulkan masalah gitu kan? Karena kita ini pernah punya pengalaman sekian puluh tahun yang lalu yang tidak baik. Jadi antara tujuan dan cara itu kadang-kadang sering bertentangan. Heboh pendataan kiai terjadi di dunia maya sejak Kamis pekan lalu. Saat itu foto surat daftar nama kiai yang akan didata dari kepolisian tersebar di media sosial. Netizen pun bertanya-tanya tujuan dari pendataan tersebut karena dilakukan oleh kepolisian. Bahkan ada yang mengkait-kaitkan pendataan itu dengan peristiwa kelam masa PKI dahulu yang memakan banyak korban kiai kampung. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Nah pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam di studio telah hadir Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, dan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Profesor Son Haji. Selamat sore Pak Barung Mangera. Selamat sore Prof. Selamat sore. Ya, mungkin kita ke Pak Barung dulu. Ya. Ini sudah hampir 3 hari yang lalu bahwa adanya informasi bahwa pendataan sejumlah ulama atau kiai di Jawa Timur. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Barung? Ini yang kesekian kalinya ya saya menjelaskannya. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan hari ini. Dan seterusnya saya pasti akan terus menjelaskan bahwa pendataan beliau-beliau ini kami akui memang ada. Dan pelaksanaannya kemungkinan juga salah oleh anggota, hanya dititip tadi keterangan dari Pak beliau di Satpam. Tapi yang ingin saya tegaskan bahwa salahkah kalau kami ya kepolisian ingin bersilaturahmi sowan dengan beliau-beliau orang tua kami para kiai dan ulama ke pondok pesantren seperti yang dilakukan oleh beliau Kapolda.
Ya, Kapolda sudah ke Tebu Ireng, sowan, dan kemudian silaturahmi, kemudian ke pondok pesantren, hampir semua pondok pesantren kita datangi. Sekarang ini, kenapa? Karena kepolisian merasa bahwa keamanan ketertiban masyarakat ini bukan hanya tanggung jawab polisi saja. Ada masukan dari para kiai, ada advice daripada kiai dan ulama untuk memberikan masukan kepada kepolisian. Formulasi Kamtibmas yang akan kita laksanakan di Jawa Timur ini. Nah, salah satu yang ingin kita capai di sana adalah bagaimana silaturahmi ini juga mendatangkan masukan kepada kami. Memang ada pendataan, kita akui memang ada pendataan. Supaya apa? Beliau ini Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Mahfud Arifin, merupakan warga baru Jawa Timur. Perlu data untuk kemana harus sowan, kemana harus silaturahmi, kemana saya harus minta pendapat para ulama dan kiai nantinya. Misalnya di Jombang ke Tebu Ireng, kemudian di daerah Sidoarjo misalnya bersalawat, ya, ponpes bersalawat itu. Kita kemarin ke sana juga di Sidoarjo. Itu ke situ arahnya. Arahnya adalah supaya selain bersilaturahmi ke kita, terutama kepolisian bersilaturahmi kepada para kiai dan ulama, kita juga ingin mendapatkan advice dan masukan bagaimana formulasi penanganan Kamtibmas yang kita laksanakan di Polda Jawa Timur ini agar mendapat dukungan ataupun masukan advice dari para ulama. Itu sebenarnya tujuannya. Dan yang saya sayangkan adalah ketika media menulis ini tidak pernah saya dikonfirmasi satupun juga ditanya. Jadi hanya satu sumber saja. Sumbernya adalah tempat di mana dilaksanakannya pendataan itu. Sumber pendataan itu keluar, yaitu sumber dari Polres setempat. Saya tidak pernah ditanya, Polres tidak pernah ditanya, sehingga tidak adanya balance ya dari pemberi informasi itu dengan hanya tujuan informasi itu. Tapi sebenarnya Nah, Pak harapan Barung, kita sebenarnya adalah saya ditanya. Nah, sehingga ini tidak menggulir menjadi sesuatu. Kita jangan seuzon dulu, kemudian menulis apa yang terjadi, tetapi kita tidak tahu apa maksudnya sebenarnya. Nah, maksudnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, kita ingin agar ya keamanan ketertiban ini bukan hanya tugas kepolisian saja, tapi masukan dari orang tua kami, para ulama, orang tua kami, para kiai ini juga menjadi dasar kita di dalam rangka kita memformulasikan Kamtibmas itu. Ya, silakan. Pak Barung, sebelumnya memang apakah sudah ada sosialisasi terlebih dahulu gitu ke ponpes-ponpes, ke para ulama, para kiai, ketika nantinya pihak kepolisian sendiri akan melakukan pendataan begitu? Ya, kami melakukan pendataan seperti yang saya katakan tadi. Kapolda ini kan warga baru, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Mahfud Arifin. Beliau ingin sowan, ingin silaturahmi ke masing-masing kabupaten. Sebelum pendataan ramai hari Jumat ini pun juga beliau sudah melakukan sowan kemana-mana, ke Malang sudah, ya, ke daerah Ponorogo sudah, ke daerah yang lain sudah, ke pondok pesantren. Nah, inilah yang kita inginkan, inilah yang diinginkan oleh Polda agar Polda ini bersinergi dan sekaligus juga minta nasihat ya, masukan dari beliau-beliau ini sebagai warga Jawa Timur yang baru. Kapolda ingin agar beliau juga mendapatkan restu atau memasukkan advice dari para kiai, para ulama, sehingga di dalam menerapkan yang namanya Kamtibmas di Jawa Timur ini tidak keliru ataupun tidak lagi kita keluar daripada apa yang sudah dinasihatkan itu sebenarnya intinya seperti itu. Baik. Kalaupun sosialisasi, saya kira untuk pendataan itu kan niatnya nawanya baik, Mbak. Nawanya bukan untuk apa, sehingga kami tidak ditanya pada saat itu. Seandainya sumber awal dari keluarnya daripada pendataan ini kami ditanya, tentunya kami akan jawab dan tidak akan menjadi hal yang menghebohkan saat ini. Baik. Tapi kami tidak ditanya, hanya langsung ditulis. Jadi sebenarnya tujuan daripada ini apa gitu loh. Baik, kalau Prof sendiri melihat pendataan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini sendiri seperti apa nih, Prof?
Sebenarnya hubungan antara Polri, khususnya Polda dengan masyarakat, khususnya NU, sudah bagus sekali belakangan ini. Kemudian belakangan atau beberapa hari yang lalu kan muncul semacam keluhan lah dari Gus Solah, dari Tebu Ireng itu, karena ada semacam pendataan atau apa begitu dari Polda. Kita dalam hal ini, saya kira NU dengan dengan sikap husnudon sajalah, karena kami sudah saling pengertian begitu sejak lama. Tapi yang kita maksudkan adalah kenapa sampai muncul keresahan gitu loh. Padahal tujuan dari Polda atau dari Polri itu bagus sekali, yaitu untuk melanjutkan tali silaturahmi itu tadi antara Polri dengan ulama, khususnya dengan para dai. Cuma sebenarnya tujuannya memang bagus, tapi seandainya langkah itu dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan itu tadi tanda tanya dari pihak yang didata, itu akan lebih bagus lagi. Tentu saja sebaiknya ya dimulai dengan apakah pemberitahuan lebih dulu atau sosialisasi lebih dulu, walaupun sebelumnya seperti dikatakan oleh Bapak dari Polda tadi, sebelumnya sudah dilakukan kunjungan-kunjungan dari Pak Polda ke pesantren-pesantren, tapi khusus untuk masalah pendataan ini kan belum diketahui sebelumnya dari pihak pesantren. Artinya belum ada sosialisasi terlebih dahulu dari pihak Polda Jawa Timur begitu ya, Prof? Ya, walaupun itu tidak dalam bentuk sosialisasi, apakah itu pemberitahuan berupa surat atau berupa telepon dan sebagainya, itu saya kira juga sudah bisa untuk menghindari apa yang terjadi di Tebu Ireng kemarin itu. Baik, kita akan melanjutkan kembali dialog kita. Pemirsa, Spesial Report Pendataan Ulama akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Polda Jatim membantah ada unsur penekanan dalam pendataan ulama. Pendataan itu bertujuan untuk meminta masukan dari kiai dan ulama terkait keamanan dan ketertiban. Sementara itu, PWNU Jawa Timur mengaku sudah meminta klarifikasi dari Polda Jawa Timur. Pendataan para kiai dan ulama oleh Polda Jawa Timur dilakukan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban. Pendataan dimaksudkan untuk meminta masukan atau formula sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayah Jawa Timur. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Mahfud Arifin, ini berkepentingan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polda Jawa Timur. Memang ada pendataan para ulama dan kiai di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Di 39 kabupaten kota, memang ada. Dan itu kita datakan untuk apa? Bahwa polisi ini tidak akan mungkin bekerja sendiri tanpa masukan, tanpa advice, tanpa yang namanya konsultasi terhadap semua tokoh yang ada, termasuk orang tua kita, kiai maupun ulama yang ada di Jawa Timur. Ini kita minta masukan tadi. Tadi disampaikan pada saat acara pengumpulan ulama dan kiai seluruh Madura, apa yang terjadi? Kapolda minta advice, Kapolda minta masukan bagaimana formula terhadap keamanan dan ketertiban yang akan kita laksanakan yang sesuai dengan apa yang situasi kondisi yang dihadapi di Polda Jawa Timur. Sementara itu, PWNU Jatim sebelumnya telah mengkonfirmasi terkait pendataan ulama dan tidak terpancing isu yang tidak jelas dan memecah bangsa. Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Mutawakil Alalah, polisi hanya melakukan mediasi sertifikasi untuk para khotib atau penceramah.
Hal ini dilakukan karena saat ini banyak gerakan-gerakan yang dimulai dari masjid yang mengancam pilar-pilar kebangsaan. Mediasi sertifikasi untuk para penceramah ini sendiri dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan apa yang disiarkan oleh salah satu televisi swasta tentang rencana pendataan para ulama-ulama. Saya menyampaikan kerisauan dari kiai-kiai, dari pimpinan pesantren dengan gerakan itu karena dikait-kaitkan dengan apa yang pernah dilakukan di masa Partai Komunis. Beliau menjawab bahwa itu pelintiran. Tidak ada pendataan kiai-kiai, tetapi polisi hanya memediasi untuk sertifikasi para khotib. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Ya, Pak Barung, ini tadi kita dengar bahwa PWNU sebenarnya ini juga menerima gitu, setuju dengan pendataan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Ini karena memang ada hubungannya dengan sertifikasi wacana yang dilakukan oleh Menteri Agama begitu? Begini, kami tidak masuk ke koridor yang namanya sertifikasi. Berbeda sertifikasi dengan apa yang kami lakukan, jauh bedanya. Yang kami lakukan adalah kami minta nasihat loh. Masa orang mau silaturahmi ke orang tua kami nggak boleh? Ya Pak ya. Cuman memang kami akui ada kesalahan pada saat ditaruh saja surat itu di Satpam. Itu yang kami harus akui. Di ruang publik ini harus saya akui itu salah. Harusnya datang sampaikan mohon izin Pak Kiai, nyun sewu, saya harus begini ini. Supaya apa nanti ketika nanti Bapak Kapolri mengundang Bapak Kapolda mengundang Bapak, kami sudah punya data. Karena kenapa? Sebentar lagi Jawa Timur juga akan kedatangan tamu. Karena kami juga akan mengundang beliau-beliau. Satu. Yang kedua, ketika Kapolda datang ke sana, beliau juga sowan, silaturahmi. Nah, kalau sertifikasi, ini adalah koridor dari Departemen Agama. Kami tidak akan masuk ke situ. Kami tidak akan berani memasuki karena itu koridor daripada Departemen Agama. Yang kami kepentingan adalah Kamtibmas. Masa kami minta nasihat sama orang tua kami, para kiai, kemudian para ulama tidak boleh. Kami mau sowan loh ini, beliau mau sowan, mau minta nasihat, masa tidak boleh? Nah, salahnya memang tadi ini terlalu saya tidak pernah dikonfirmasi mengenai hal ini. Terus terang saya tidak pernah dikonfirmasi. Oleh karena itu di ruang publik ini saya katakan seperti itu. Oke, Prof, kalau untuk pendataan sendiri, data Ponpes di Jawa Timur sendiri sebenarnya ada nggak sih di NU? Ya, memang ada, semuanya lengkap. Cuma tadi seperti dikatakan oleh Bapak dari Polda tadi, yang dimaksudkan memang silaturahim itu sendiri untuk bisa berdialog, untuk bisa menerima masukan-masukan atau nasihat-nasihat dari para ulama, para kiai. Kalau itu yang dimaksudkan kan lain begitu. Oke, Pak Barung, kalau di NU sendiri ada data lengkap untuk Ponpes yang ada di Jawa Timur sendiri. Kenapa dari pihak kepolisian sendiri tidak langsung untuk mengambil datanya dari NU satu? Apakah kemudian silaturahmi dengan melakukan pendataan sendiri ini cara baru begitu untuk melakukan silaturahmi yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur? Kita harapkan sebenarnya wilayah juga melaksanakan silaturahmi ke Ponpes itu. Kenapa kita mengatakan ini? Wilayah bersilaturahmi ke para kiai. Wilayah kemudian datang sowan ke para pondok pesantren itu guna mendapatkan berbagai masukan dari Ponpes baik ulama maupun kiai terhadap apa yang terjadi di wilayahnya. Kita harapkan seperti itu dari awal sebenarnya supaya Polres dulu. Oleh karena itu ada pendataan itu oleh Polres. Tetapi salahnya memang ada kekeliruan, ditaruh saja mungkin di pondok satpam itu. Itu yang saya harus akui. Hanya tebu ireng mungkin yang kami mohon maaf ini kalau itu salah. Di ruang publik ini saya katakan saya mohon maaf. Tetapi sebenarnya tujuannya adalah mulia. Masa ada orang mau menghalangi kita ingin silaturahmi dengan orang tua kami? Baik dari kabupaten maupun ini. Kalau saya ambil data dari NU, otomatis wilayah tidak akan ke Polres tidak akan mungkin ada yang tidak akan bersilaturahmi. Tapi kita inginkan adalah tujuan awalnya silaturahmi lah engkau dulu dengan para kiai dan para ulama di kabupaten, barulah dari Polda dan mungkin dari Mabes. Jadi ada tamu nanti misalnya ada kunjungan kerja Bapak Kapolri, ya kita arahkan sebenarnya tujuannya ke sana, bersilaturahmi dengan orang tua.
Kita butuh masukan ke polisi ini. Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Ada sesuatu yang harus kita minta nasihat kepada ulama dan kiai dalam rangka kita menghadapi Kamtibmas ini. Oke, kalau kita kembali lagi bahwa pendataan ini sempat membuat resah para kiai yang Tidak ada ada, di Jawa Timur. tidak, keresahan itu sebenarnya tidak ada, hanya satu. Tapi itu sudah dikonfirmasi dan kami Bapak Kapolda langsung datang sendiri. Beliau langsung datang sendiri ke sana malam hari itu juga bertemu dengan Gusola, bertemu dengan semua pondok pesantren. Sudah clear, tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tidak ada perkeresahan kok, tidak ada. Karena tujuannya mulia. Sayangnya tidak ada yang mengkonfirmasi saya, itu saja. Baik, Prof, kalau kita lihat kan memang sempat berita ini membuat resah para kiai, khususnya kiai NU yang ada di Jawa Timur. Gimana Prof, dari PWNU sendiri melihatnya? Ya, ketika belum ada klarifikasi, itu memang sempat muncul gitu ya, rasa resah dan sebagainya. Tapi kemudian setelah ada klarifikasi, apalagi setelah kunjungan langsung dari Bapak Kapolda ke Tebu Ireng, itu semuanya sudah dianggap selesai gitu. Artinya ya para kiai yang semula itu resah ya menjadi lega lah setelah klarifikasi tadi. Oke. Pak Barung, dari Jawa Timur, ponpes-ponpes yang ada di Jawa Timur sendiri ini, yang pertama kali didata adalah ponpes yang ada di Jombang sendiri. Nah, kenapa pemilihannya itu Jombang? Tidak semua kabupaten kota, Maksudnya? 39 kabupaten kota. Bahkan sebelum pendataan ini, seluruh kiai di Madura, semua 4 kabupaten Madura, semua datang ke Polda, kita undang, kita mau silaturahmi Pak. Pak Kiai, Pak Ulama, kita akan minta masukan Bapak di dalam rangka kita menghadapi yang namanya situasi dan kondisi Jawa Timur ini. Tidak satu persatu kita data, simultan semua kita data, supaya apa? Kita punya, maksudnya itu loh Polres. Anda silaturahmi dulu lah kepada orang tua dulu sebelum dari Polda datang gitu maksudnya. Baik. Supaya semua ini hubungannya baik. Nah kami sekali lagi kami katakan bahwa kami tidak akan bisa melaksanakan Kamtibmas ini karena Kamtibmas luas tanpa masukan dari para kiai, tanpa nasihat dari para kiai dan ulama. Itu sebenarnya. Baik, kita sebenarnya melihat bahwa tujuan atau niat dari Polda Jawa Timur sendiri ini baik untuk meminta nasihat dari para ulama begitu. Tapi untuk saat ini sendiri itu kan suhu politik sendiri kan lagi panas-panasnya. Takutnya isu seperti ini akhirnya digoreng oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Ya kami tidak ada hubungannya ya. Silaturahmi itu tidak ada hubungannya dengan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya. Lo orang minta nasihat kepada kiai, masa nggak boleh? Orang mau sowan ke kiai, masa nggak boleh? Minta advice ke kiai, masa nggak boleh? Nah itu jangan dihubung-hubungkan lah, itu jauh sekali tuh. Yang kami inginkan adalah sebenarnya, kami ingin minta nasihat oleh orang tua kami. Orang tua kami sendiri loh, ini masa nggak boleh? Nah itulah yang kita minta nasihat kepada orang tua kami sendiri, minta advice kepada orang tua sendiri, jangan dihubungkan dengan politik. Itu gak ada hubungannya, jauh sekali silaturahmi dengan politik. Oke. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena Special Report akan kembali lagi. Pemirsa, heboh pendataan kiai pesantren oleh aparat kepolisian membuat repot Kapolda Jawa Timur. Irjen Polisi Mahfud Arifin, Kapolda pun langsung melakukan silaturahmi ke sejumlah pesantren untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan agar tidak menjadi isu liar di tengah menghangatnya suhu politik. Jumat pekan lalu Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mahfud Arifin mengunjungi Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kapolda langsung melakukan pertemuan tertutup dengan pengasuh pondok Kiai Haji Solahuddin Wahid. Kedatangan Kapolda ingin meluruskan persoalan pendataan kiai oleh polisi di Jombang. Pendataan dilakukan tidak untuk membahayakan kiai maupun pesantren, tetapi hanya sekedar untuk mengetahui potensi wilayah agar kepolisian mudah melakukan silaturahmi. Kapolda meminta masyarakat tidak terprovokasi dan terpancing isu liar. Sebetulnya jangan dibesarkan lagi lah. Itu tidak ada pendataan yang dimaksud itu saya rasa tidak perlu dibahas, sudah dijelaskan kepada Pak Yai. Tadi saya ingin juga itu adalah ingin silaturahmi ini juga. Nanti kalau saya tanya Pak Kapolres, Pak Kiai Sepuh lagi di sini mana, itu aja. Bukan itu saja, saya juga ingin mendatangkan tempat-tempat wisata yang ada di Jombang ini mana aja, kan kira-kira jarak tempuhnya berapa, wisata religinya di mana, kan kira-kira itu aja, jangan itu menjadikan suatu dinilai yang negatif.
Selang sehari kemudian, Kapolda Jawa Timur mengunjungi Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo. Kapolda diterima langsung oleh pengasuh Ponpes Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Kapolda menampik jika kunjungannya terkait isu pendataan kiai oleh polisi, termasuk kondisi politik yang memanas pasca kesaksian Ketua MUI Pusat Kiai Haji Ma'ruf Amin di sidang perkara Ahok. Pria yang pernah menjabat Kadif TI Polri ini mengatakan kedatangannya murni untuk mempererat silaturahmi dengan para ulama. Sementara itu, Gus Ali memberikan apresiasi dan menyambut positif kunjungan Kapolda kelahiran Surabaya tersebut. Dari Jombang dan Sidoarjo, Tim Liputan MNC Media melaporkan. Baik, Prof, kalau kita lihat bahwa tadi juga Kapolda telah melakukan silaturahmi, begitu ke ponpes-ponpes yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau untuk di PWNU sendiri ini, apalagi melihat pendataan ini bisa memicu begitu ya, karena kondisi suhu politik sekarang ini, apalagi kemarin kasus dari sidang Ahok sendiri, Ketua MUI Pusat sendiri, Ma'ruf ini melakukan istilahnya sempat membuat masyarakat NU ini akhirnya panas begitu. Ya sebenarnya memang bagus-bagus saja, silaturahim itu memang sangat dianjurkan kan, dalam agama juga sangat dianjurkan, apalagi untuk menjalin ya hubungan baik antara Polri dengan masyarakat, dengan para tokoh agama itu baik. Cuma yaitu tadi yang kita harapkan itu jangan sampai terjadi ekses sekecil apapun ya. Sempat tadi muncul keresahan apa itu sebenarnya kalau bisa kan nggak perlu terjadi, sehingga kalau misalnya ada niat atau ada rencana untuk silaturahim, saya kira kan cukup memberitahu aja dengan apakah lewat telepon atau lewat kurir dan sebagainya, yang akhirnya rencana silaturahim itu bisa dilaksanakan tanpa adanya ekses tadi. Oke, Prof, kalau untuk di Jawa Timur sendiri khususnya bagi warga Nahdien ini berpengaruh nggak kondisi politik yang ada di Jakarta ini di Jawa Timur? Ya bagaimanapun itu kan nggak bisa dipisahkan. Kalau itu kasusnya Ahok, kasusnya itu hanya terbatas pada kasus pilkada ya di Jakarta, itu jelas nggak ada hubungannya. Tapi kalau sudah menyangkut Pak Kiai Ma'ruf Amin itu kan Rois Am NU. Kalau Rois Am NU sudah dilecehkan seperti itu, ya tentu saja warga Nahdien di seluruh Indonesia saya kira bisa marah gitulah. Dan NU tentu saja merasa tersinggung dengan sikap Ahok yang seperti itu. Ya, nanti saya telepon lagi. Jadi bukan semata-mata karena di sana itu terjadi pilkada, akan berlangsung pilkada, di mana tentu saja itu tidak hanya terbatas pada wilayah DKI, bukan hanya itu, tapi menyangkut kasus yang berkaitan dengan pelecehan terhadap Rois Am NU itu tadi, yang sekaligus ketua MUI, Kiai Ma'ruf Amin itu tadi. Untuk kondisi warga Nahdien sendiri ini seperti apa sekarang ini? Adanya pendataan, kemudian adanya kasus Rois Am sendiri? Ini saya kira kalau itu dilakukan tadi sudah dikatakan bahwa untuk silaturahim kan nggak masalah. Dan itu saya kira tidak ada hubungannya dengan kasus yang di Jakarta itu saya kira. Jadi kalau ini dulu sudah dimulai dengan langsung kunjungan Pak Jenderal Tito dulu ke Jawa Timur, ke wilayah NU juga, ke beberapa pesantren. Sekarang kalau dianggap sebagai tindak lanjut dari apa yang dulu sudah dilakukan oleh Bapak Kapolri, itu saya kira nggak masalah. Tapi ya tentu saja orang seringkali kemudian berspekulasi kan gitu.
Ya, orang itu kan banyak pikiran, banyak pandangan-pandangan politik ya terhadap setiap kasus itu kan selalu ada. Kemudian analisisnya ya tentu akan berbeda, ya, akan bermacam-macam begitu maksud saya. Sehingga mungkin saja kasus yang kemarin terjadi tepireng tapi kemudian sudah ada klarifikasi itu juga dikaitkan dengan kasus yang di Jakarta itu. Ada saja analisis semacam itu. Tapi bagi kami saya kira tadi saya sudah katakan husnudon sajalah kami itu. Tidak ada hubungannya. Ini hanya sekedar atau sebagai tindak lanjut dari itu pembangunan hubungan ya, relasi antara Polri dengan masyarakat, khususnya dengan para tokoh agama. Itu saja saya kira. Pak Barung, kalau kita melihat bahwa Kapolda ini akhirnya sowan juga ke ponpes-ponpes gitu. Untuk sekarang ini, untuk kondisi maksudnya setelah kejadian tersebut, ini bisa dijelaskan mungkin? Terus, ya Kapolda akan melakukan terus ya. Silaturahmi terus melakukan. Untuk pendataan sendiri? Apa? Untuk pendataan sendiri, apakah terus akan dilakukan begitu? Pendataan itu ya, memang saya sudah akui tadi, memang ada pendataan. Enggak, setelah Tetapi kejadian kan kemarin tidak menimbulkan hal-hal yang berupa eksos yang luar biasa sebenarnya. Ini hanya satu kemarin kesalahan dari pendataan itu, seharusnya bertemu langsung, tetapi dititip di Pos Satpam. Kenyataannya bahwa sampai dengan malam minggu saja kemarin beliau masih berkunjung ke Masjid Agung menemui Ketua MUI Enggak, Jawa Timur. Setelah kejadian kemarin, Pak Barung, apakah pendataan tersebut dihentikan atau nantinya akan terus berlanjut begitu? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita akan kembali lagi. Setelah jeda Special Report, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, polemik pendataan kiai dan ulama di Jawa Timur menjadi pembahasan serius apalagi di tengah isu politik nasional yang sedang memanas dan adanya upaya adu domba sesama warga negara. Ada kekhawatiran jika pendataan tersebut tersangkut paut dengan kondisi politik saat ini. Berupaya meluruskan maksud pendataan, Kapolda Jatim bertemu dengan Ketua MUI Jawa Timur di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kapolda Jatim Irjen Pol Mahmud Arifin terus berupaya meredam keresahan dampak pendataan kiai yang dilakukan jajarannya. Akhir pekan lalu Kapolda menemui Ketua MUI Jawa Timur Kiai Haji Abdusoma Bukhori di Masjid Al-Akbar Surabaya. Kedatangan Kapolda untuk melakukan tabayum atau konfirmasi jika pendataan kiai dan ulama untuk pengenalan. Tujuannya jika suatu saat mengundang atau berkunjung kepada para ulama tidak salah nama maupun salah ketik nama serta alamat. Kita juga tidak menggunakan intel untuk melakukan pendataan itu, tidak. Ini adalah dalam rangka saya pejabat baru supaya mengetahui kalau saya silaturahmi harus silaturahmi kemana, yang jelas itu. Yang kedua, kalau misalnya kemarin itu kegiatan istighosah besar di Polda Jawa Tengah, hari ini ada di namanya Medan, Sumatera Utara. Kalau saya nanti mengadakan acara yang jangan sampai namanya salah, terus diundangnya nggak sampai alamatnya. Kira-kira itu aja, tidak ada maksud-maksud yang lain. Sementara itu, MUI Jawa Timur menghimbau kepada para ulama dan kiai di Jawa Timur tidak resah, karena pendataan tersebut sifatnya untuk ta'aruf serta bahan untuk silaturahmi. Jadi keinginan Kapolda kalau di Jawa Timur itu memang ya sekedar untuk kenal, untuk silaturahim. Kebetulan baru juga, Pak. Iya, dan ini Pak Mahfud Arifin ini kan baru gitu ya, supaya gampang kenal, itu saja. Jadi tolong ini diterjemahkan pada masyarakat gitu ya. Jadi ulama-ulama tidak perlu resah, tidak ada pendataan dalam arti untuk mau diapakan, itu tidak ada. Tidak ada. Pendataan kiai di daerah menimbulkan keresahan para ulama. Dikutip dari laman berita, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar meminta pendataan ulama dihentikan karena tidak dibenarkan undang-undang dan mengada-ngada jika hanya untuk mendapatkan data lengkap ulama tersebut.
Pendataan ulama tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, di mana pada pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa polisi yang berkaitan dengan masyarakat, kewenangannya adalah mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Wewenang mengawasi dilakukan secara tidak langsung yang dalam hal ini dilaksanakan oleh intelijen kepolisian secara tertutup, tidak langsung ke sasaran. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media melaporkan. Klarifikasi dan silaturahim ini terus dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah setelah melakukan klarifikasi dan silaturahim ini pendataan akan terus dilakukan? Pak Barung bisa menjawabnya. Tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa pendapat tadi. Ya kalau memang itu masih kita akan tetap melaksanakan silaturahmi itu. Silaturahmi tidak dilarang dan itu mulia. Saya kira beliau berkunjung ke pesantren, Kapolres juga berkunjung. Yang menjadi pertanyaan saya adalah berkunjung pendataan, ke pesantren, dan kemudian dari data itulah kita dapatkan pesantren mana yang harus kita anu. Nah, beliau tadi sudah menyampaikan bahwa data itu ada di PBNU juga ada. Oke, kalau sudah memang demikian dan kemudian menjadi polemik, kita akan sampaikan nanti kepada beliau memberikan masukan. Kita hentikan saja pendataan ini karena data ada di PBNU. Kita harapkan sih sebenarnya adalah bahwa Kapolres ini juga silaturahmi di daerah silaturahmi kepada Ponpes. Ini sebenarnya juga dari telegram itu kita inginkan supaya ada balance. Polres melaksanakan silaturahmi, Kapolda juga melaksanakan silaturahmi ke Ponpes tersebut. Tetapi kalau memang ini yang diinginkan oleh publik atau diinginkan oleh para Ponpes, ya kita cukup mengambil data dari PBNU saja, dan kemudian dari data itulah nanti akan kita seperti yang disampaikan Kapolda, jangan sampai salah nama, jangan sampai saya salah kemana untuk silaturahminya. Nah, data itu sudah ada di PBNU. Oke. Apa sebenarnya dari Prof sendiri supaya masyarakat NU ini tidak terpancing dengan kondisi sekarang ini, apalagi dengan berita pendataan ini, Prof? Ya tadi klarifikasi saya kira sudah dilakukan, dan kami tentu saja ya tetap mengusulkan agar silaturahim silakan diteruskan, yang itu bagus sekali, sangat bermanfaat untuk keamanan, ketentraman masyarakat, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Tapi sekali lagi pendataan itu kalau bisa tidak dilakukan lagi lah, karena seperti tadi dikatakan oleh Bapak dari Polda tadi, data itu sudah lengkap di PBNU, di kantor PBNU, dan kalau memang ingin ada rencana untuk silaturahim ya cukup dilakukan dengan pemberitahuan melalui telepon atau melalui kurir, begitu saja. Ya. Tapi terutama ini mungkin ulama dan para kiai ini sudah tidak resah lagi karena adanya klarifikasi dan juga silaturahmi yang dilakukan oleh Kapolda begitu. Bagaimana dengan warga Nahdien sendiri? Warga Nahdien saya kira ya. Apakah juga bisa menerima kondisi seperti ini begitu? Saya kira demikian. Sebab seperti kemarin kasus itu kan terjadi, munculnya pertama kan di Tebu Ireng, dan Tebu Ireng sudah dikunjungi oleh Bapak Kapolda, dan akhirnya kan klarifikasi dilakukan, kemudian menghasilkan itu tadi tidak ada lagi keresahan itu. Apakah sudah ada upaya gitu Prof dari PBNU sendiri supaya menenangkan perasaan atau keresahan yang dialami bukan hanya ulama atau kiai tapi warga Nahdien juga? Itu pada kebiasaan atau biasanya kalau NU sudah tidak ada masalah lagi, warga juga sudah sama-sama dengan makmumnya kan ke NU-nya itu, ke PWNU itu. Jadi kalau PWNU sudah menerima klarifikasi itu berarti ya semua warga juga sudah tidak ada masalah lagi. Oke. Pak Barung, kondisi seperti ini kan bukan hanya sebenarnya berpengaruh pada masyarakat non-muslim begitu ya, dengan adanya pendataan gitu, keresahan-keresahan yang terjadi. Tapi ini juga, keresahan ini juga terjadi pada masyarakat sesama muslim begitu Pak Barung. Saya kira tidak ya, sudah dijawab oleh Ketua MUI, PBNU juga sudah, kemudian Kapolda sudah menjelaskan, apalagi sebenarnya yang ditanya. Memang kita harus akui bahwa ada pendataan itu,
Tetapi kan ini beliau juga sudah menyampaikan tadi bahwa memang data itu ada di PWNU. Cukup nanti kita akan mengambil data itu di PWNU dalam rangka silaturahmi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kapolda. Dan kami beranggapan bahwa masalah ini sudah selesai. That's enough lah, sudah cukup bahwa memang ada demikian, tetapi tidak usah menjadi polemik lagi karena semua sudah komponen sudah menjelaskan. Para ulama kami sudah menjelaskan, pimpinan kami sudah menjelaskan, ketua NU juga sudah menjelaskan, kemudian masyarakat sudah menjelaskan. Dan kalau ini sudah terus dijadikan polemik, maka akan menjadi sesuatu yang dipertanyakan malah akibatnya. Ada apa ini diangkat terus, ada apa ini sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak ada permasalahan, silaturahmi adalah hal yang baik, dan kemudian kita menganggap bahwa orang tua kami, para kiai dan ulama ini adalah tempat di mana kami minta nasihat sebenarnya dalam rangka Kamtibmas, dalam rangka menjaga keamanan ini. Ini hal yang baik dan ini saya sudah jelaskan. Dan mungkin ke depan adalah bagaimana hal-hal yang tadinya dikoreksi oleh beliau ini kita tidak lagi terjadi di lapangan. Mungkin akan kami teruskan secara berjenjang sampai dengan Polsek maupun kepada Babin Kamtibmas nantinya. Baik, Pak, kalau dari pengamatan Polda Jawa Timur sendiri, kondisi atau suasana politik yang ada di Jakarta ini sebenarnya mempengaruhi nggak untuk warga Jawa Timur sendiri? Kalau dari Pak Barung? Ya kami memiliki yang namanya perkiraan intelijen yang terjadi antara dua daerah tersebut. Tapi ini kan sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi daripada publik. Kita berbicara ini di ruang publik, artinya di televisi ini ditonton oleh ribuan orang. Ada hal-hal tertentu yang sifatnya menjadi masukan kami dalam rangka, saya tadi mengatakan formulasi dalam rangka menegakkan keamanan ketertiban dalam masyarakat, dan ini adalah konsumsi daripada internal Polri. Tetapi ingin saya gambarkan bahwa sehubungan dengan apa yang terjadi tadi sudah baik kami untuk bersilaturahmi. Salah satunya apa? Minta nasihat kepada beliau-beliau ini, apa sih Pak yang kami hadapi sebenarnya ke depan ini. Nah beliau-beliau ini akan memberikan masukan kepada kepolisian ini seperti ini dan seperti ini. Artinya ini akan kita combine dengan operasionalisasi kepolisian supaya nanti di dalam kita mengemban yang namanya Polri adalah pengemban keamanan ketertiban dalam masyarakat, ini bisa selaras dengan apa yang terjadi. Artinya suhu politik di Jakarta ini tidak mempengaruhi masyarakat Jawa Timur begitu? Saya tidak berbicara itu ya, artinya bahwa ini adalah konsumsi daripada kepolisian dalam rangka kita memformulasikan keamanan ketertiban, karena kita sudah punya data. Tapi yang saya bicarakan adalah silaturahmi tadi yang kami hadapkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Baik. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Report di iNews TV. Kita masih bersama dua narasumber kita, yakni Bapak Barung Mangera dan juga Prof. Son Haji dari PWNU. Kalau kita berbicara masalah suhu politik di Jakarta berpengaruh tidak dengan Jawa Timur, tadi Pak Barung sudah menjelaskan bahwa sebenarnya tidak begitu berpengaruh kepada masyarakat Jawa Timur. Tetapi, apakah kita mendapat informasi adanya WhatsApp yang beredar ini bahwa nantinya tanggal 112 atau 11 Februari nanti ini Polda Jawa Timur akan mengirimkan tim ke Jakarta. Bisa dijelaskan sedikit? Saya tidak mengatakan bahwa situasi dan kondisi Jakarta tidak berpengaruh di Jawa Timur. Yang saya katakan adalah situasi dan kondisi Jakarta kita sudah punya formulasi untuk menghadapi itu di Jawa Timur. Tetapi tidak layak saya sampaikan di ruang publik ini. Saya masih ingat kalau apa yang saya jawab. Jadi itu saya koreksi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah mengirimkan 3 SSK ya, 3 SST 1 kompi ke Aceh Pak Haji, untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh dalam rangka pilkada. Karena Jawa Timur ini hanya 1 pilkada, yaitu di Batu, dengan jumlah personil yang cukup banyak, maka Mabes Polri meminta kepada Polda Jawa Timur untuk membantu polda-polda lain. Salah satunya adalah Polda Aceh, kemudian Polda Papua Barat. Kita mengirimkan di Polda Papua Barat itu 2 SSK. Ini kita kirimkan kemarin, dan kemudian dalam rangka pilkada juga di Jakarta, ini kita dimintakan untuk mengirimkan lagi personil kita dalam rangka membantu pengamanan pilkada di DKI Jakarta. Jadi bukan lagi
aksi 212. 112 bukan lagi aksi 112 tapi adalah konteksnya adalah pilkada. Karena ini dilaksanakan oleh Mabes Polri dan dikoordinir oleh Deputi Operasi Mabes Polri, maka semua pelaksanaan daripada pergeseran pasukan itu adalah tanggung jawab Mabes. Kita hanya melaksanakan menyiapkan pasukan, kemudian operasionalisasinya, sistemnya, dan kemudian pendananya dan sebagainya dilaksanakan oleh Mabes. Ini yang perlu saya sampaikan. Baik, kalau kita berbicara masalah aksi 112 dari PWNU sendiri, apakah nantinya warga Nahdien ini juga turut serta melakukan aksi 112 mendukung Kiai Ma'ruf gitu? Itu saya kira PW sendiri tidak pernah ada rencana atau pikiran seperti itu, nggak pernah ada. Soal warga, bagaimana mereka nanti, apakah ke Jakarta apa tidak, itu kita memang secara umum tidak bisa mengetahui. Tapi secara umum juga kemungkinan untuk pergi itu kok kecil sekali, atau hampir tidak ada lah kemungkinan warga Nahdien yang pergi ke Jakarta, saya kira begitu. Baik, pertanyaan yang terakhir kepada para narasumber kece saya yang ada di studio ini, Pak Barung, Ya. Pesan untuk masyarakat Jawa Timur supaya tidak resah begitu dan tidak berpengaruh terhadap isu-isu politik yang ada di Jakarta sampai ke Jawa Timur sendiri. Pak Barung terlebih dahulu. Kita mengharapkan ya supaya warga masyarakat di Jawa Timur terutama dengan isu-isu yang ada seperti yang tadi kita bicarakan dari awal tentang ini, tolong saya ditanya, saya siap selalu untuk menjawab apapun pertanyaan dari masyarakat maupun media terhadap kondisi yang dihadapi oleh Polda Jawa Timur di dalam rangka hal-hal yang berkaitan dengan operasionalisasi maupun pelaksanaan tugasnya. Ini kita yang pertama saya sampaikan. Kemudian yang kedua, terhadap apa yang terjadi situasi dan kondisi kita hadapi di Jawa Timur. Ini Jawa Timur ini menurut kami tugas di beberapa daerah. Jawa Timur ini adalah daerah yang betul-betul luar biasa dalam hal kita melihat kerukunan umat beragama, kemudian heterogennya. Ini Jawa Timur ada ukurannya. Kami mengharapkan sebenarnya di situasi dan kondisi di Jawa Timur ini masyarakat Jawa Timur mempertahankan secara lebih baik lagi agar dalam pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatannya ini saya kira hal-hal yang terpengaruh di Jakarta tidak berekses lebih daripada ini. Mari kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, memikirkan Jawa Timur ini saja, memikirkan keluarga kita saja, dan memikirkan apa kegiatan kita sendiri di sini tanpa juga kita mobilisasi untuk berangkat ke Jakarta. Baik, kalau Prof. Son Haji sendiri supaya masyarakat Jawa Timur dan khususnya warga Nahdien ini tidak resah dengan isu-isu politik yang terjadi saat ini. Ya, saya kira khususnya warga NU dan pada umumnya seluruh masyarakat saya kira bisa memilah ya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, saya kira. Kalau misalnya harus pergi ke Jakarta itu kan ya satu perilaku yang ya mubadir lah. Tapi kalau misalnya ada isu yang itu belum jelas, itu biasanya banyak orang yang sering terpancing gitu. Tapi dalam hal ini saya kira tidak perlu lagi lah, karena beberapa kasus itu sudah memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita sebenarnya nggak boleh terpancing oleh isu atau oleh kasus yang kemudian akan mengorbankan ya kesatuan kita, persatuan kita khususnya. Baik, intinya jangan mau terpancing, jangan mau diadu domba, ya. Begitu. Terima kasih Prof. Son Haji dari PWNU Jawa Timur dan juga Bapak Barung Mangera, Kombes Pol Barung Mangera dari Polda Jawa Timur. Terima kasih telah hadir di studio kami. Pemirsa, dialog ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Catherine Nesia berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu dalam special report selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.